Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan-kawan pembelajar hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar ya. Berjumpa kembali di channel Kang Ahmad Rifa Iparwis, channel paling inspiratif bagi pembelajar sejati. Ingat dong tagline ini, katakan bahwa masalah bukan untuk dihindari, tapi dihadapi dan dicarikan solusi. Oke, it's time tuntaskan dan kupas pembahasan soal materi ajar SMK. Ingat-ingat ya kawan, ini akan dibuat berseri dan tiap harinya. Terus simak konten ini, jangan di skip ya. Bagi yang baru berkunjung, silahkan subscribe dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya. Oke, kita ke sesi pertama, yaitu akan membahas 10 soal dari materi mata pelajaran komputer dan jaringan dasar pada semester 1 ini. Ini saya sudah buat modulnya, nanti bisa diakses oleh teman-teman di komjardas-ahmad.blogspot.com. Di sini sudah ada modulnya. Baik, kita langsung saja bahas ke soal pertama. Ini masih dasar kelihatannya ya. Misalkan soal latihan kuis materi 1 topik materi pembelajaran K3LH. Berikut ini merupakan kepanjangan dari K3LH. Nah, berarti kepanjangan itu dari K3LH kecuali, ya. Di sini ada kecuali LH. Ini kita lihat referensinya sudah jelas, lingkungan hidup ya, lingkungan hidup, berarti ini benar. Oke, kemudian kesehatan sudah pasti benar juga. Selanjutnya keselamatan ada. Kalau keselamatan hubungannya tentunya dengan keamanan. Pasti yang tidak mungkin hubungannya dengan K3LH adalah kebaikan. Jadi ini yang jawabannya. Ingat sekali lagi, ada kecuali. Tolong jangan terjebak ya. Oke. Mudah bukan? Baik, kita bahas ke materi soal yang kedua. Di bawah ini yang bukan termasuk tujuan K3LH adalah, baik, kita akan cari tujuan. Nah, di sini sudah ada, di modul sudah ada, tinggal dibaca saja ya, tujuan K3LH. Saya baca, menciptakan suasana kerja yang sehat, aman, dan nyaman. Hal ini menjadikan pekerja dan perusahaan memiliki daya saing yang lebih kuat. K3LH singkatan dari kesehatan dan keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Tadi sudah ya. Nah, sekarang menciptakan suasana kerja, lebih ke suasana. Yang pertama, menjamin tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas. Di sini ada nggak hubungannya dengan produktivitas? Berarti kalau memiliki daya saing yang lebih kuat, pasti hubungannya dengan produktivitas. Berarti ini good. Mencegah dan mengurangi kerugian yang diderita oleh semua pihak yang bekerja. Itu kalau daya saing ya berarti
tidak mengalami kerugian. Ini berarti good. Memberi pertolongan dini bagi pekerja bila terjadi kecelakaan. Jelas di sini ada kata aman dan nyaman. Kalau ada tujuannya ketiga ini ya justru memberi pertolongan dini supaya tidak terjadi kecelakaan. Ini juga good. Kemudian yang melindungi tenaga kerja dari bahaya kecelakaan saat kerja. Nah, ini sehat, aman, dan nyaman. Berarti ini ada hubungannya. Tapi di sini yang perlu digarisbawahi, jangan sampai terjebak. Bukan termasuk. Berarti jawabannya adalah D. Gampang bukan? Siap. Perusahaan dapat mengurangi perilaku berbahaya yang bisa dilakukan dengan cara kecuali lagi. Sekali lagi, berarti cari yang benar, kemudian cari yang tidak benarnya. Menempelkan poster. Betul, karena ada poster-poster ketiga di wilayah tertentu. Pelatihan perlu nggak untuk supaya perilaku pekerjaan ini mengurangi perilaku berbahaya? Perlu. Makanya sebelum bekerja itu ada namanya training, diantaranya bagaimana K3LH. Contoh, kalian ketika bekerja di ini nggak boleh ada alat-alat yang berbahaya, prosedurnya bagaimana. Nah, itu bagian dari K3. Ini juga penting. Jadi ini good. Menyusun kebijakan jelas. Contoh, poster sudah dipasang, pelatihan ada, tapi kebijakannya berubah. Contoh, kalau ada kecelakaan ya ditanggung masing-masing. Maukah Anda bekerja seperti itu? Tentu tidak. Makanya kebijakan juga perlu dalam K3LH. Inspeksi rutin. Perlu nggak? Inspeksi rutin itu artinya di suatu perusahaan itu harus ada monitoring, pengawasan terhadap K3LH, penerapan K3LH. Itu penting. Jadi yang jelas, yang tidak ada hubungannya, lu mengganti manajer. Meskipun ini ada hubungannya dengan sumber SDM. Tapi tidak sekonyong-konyong ketika manajer diganti, kemudian perilaku berbahaya bisa ganti. Itu ya, jadi lebih cenderung ke B. Jelas ya? Oh. Kemudian yang keempat, berikut ini adalah cara mendokumentasi pengamatan K3 di lapangan. Kecuali, itu banyak kecualinya, tolong jangan sampai kejebak ya. Di sini kata kuncinya mendokumentasi. Kalau mendokumentasi hubungannya dengan apa? Tulis. Betul. Tulis. Mendokumentasikan peralatan. Alat perlu didokumentasi? Perlu. Soalnya kadang yang tidak terdokumentasi. Jadi nggak tahu tuh alat ini sudah uzur, sudah perlu diadakan perawatan, atau masih layak pakai. Nah, ketika tidak didokumentasikan ini maka akan jadi berbahaya di lapangan bagi pekerja. Makanya mendokumentasikan ini bagian dari K3. Apa yang didokumentasikan? Peralatan. Kemudian pengukuran dan pendenahan perlu nggak? Perlu. Harus diukur. Contoh, alat ini hubungannya dengan pengukuran ada pasti. Ini udah standarnya masih sesuai standar atau belum?
Kalau tidak, ketika dipakai mungkin saja membahayakan para pekerja. Tuh. Ada fotonya nggak? Ada. Kalau di perusahaan-perusahaan ini alat berat atau alat ukur dan yang lainnya ada biasanya berupa simbol atau foto asli. Oh, kalau simbolnya ada skalanya berarti alat ukur. Biasanya ada standar-standarnya. Kalau membersihkan, oh ini bagian dari perilaku menjaga K3LH, bukan mendokumentasikan. Bapak garis bawah ya. Ini mendokumentasikan. Jadi yang kurang tepat adalah jawabannya ada ya. Jadi kalau kita menghafal, oh ini jawabannya, nanti kalau keluarnya di soal tentang ini, kalian bisa jawab tuh. Contoh, tadi ada foto yang keluar ternyata simbol-simbol alat. Oh, kalau alat dengan simbol ini tuh apa? Alat ukur, alat berat, atau alat yang lainnya, atau alat pelindung diri. Nah, ini ada foto atau simbol. Itu ya. Yang kelima, masih semangat? Oke, lanjut ya. Kelima, di bawah ini yang bukan merupakan hal yang harus terkandung dalam prosedur kerja adalah, kita lihat prosedur kerja itu apa ya. Di modul ada nggak prosedur kerja? Adalah kalau tidak ada kita searching ya. Kalian boleh ke internet Google prosedur kerja adalah, kita sambil cari informasi. Nah, ini ada contohnya, lihat. Ini banyak sekali nih. Jadi gitu cara ininya. Cari di Google Search Engine, tulis saja prosedur kerja adalah. Gampang bukan? Tapi jangan salah nih. Kita cermati dulu ya sebelum kita teliti per optionnya. Di bawah ini yang bukan. Sekali lagi yang bukan. Jangan terkecoh ya, berarti yang bukan itu yang salah. Nih, prosedur kerja adalah suatu rangkaian dari tata kerja yang saling berhubungan satu dengan yang lain, di mana terlihat adanya suatu urutan tahap demi tahap dan jalan yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan suatu bidang tugas. Jadi rangkaian tata kerja ya, berarti rangkaian tata kerja itu pasti ada apa? Ada apa? Harus ada tujuan. Karena tadi nih, dari pengertiannya saja tuh, terlihat adanya suatu tahap yang jalan ditempuh. Tuh, ya, berarti oke. Pencatatan dan evaluasi terhadap kegiatan. Betul, harus ada evaluasinya. Contoh, prosedur penggunaan UPS pada lab komputer. Dicatat nggak kalau kita minjem pada toolman-nya? Harus dicatat. Kemudian kalau tidak ada evaluasi, ini barang mau dibalikin atau tidak, itu bahaya. Makanya harus ada evaluasi kegiatan. Itulah salah satu dalamnya prosedur. Berarti ini juga oke.
Yang ketiga, siapa yang melaksanakan dan apa yang harus dikerjakan. Nah, tadi ini tuh contoh prosedur UPS di lab komputer multimedia. Nah, kalau kita izinnya, pinjemnya ke siapa? Ada di situ, prosedur harus terjelas. Masa harus ke kepala sekolah langsung? Tidak. Berarti lewat turun. Nah, ini berarti oke. Tapi bukan yang diminta oleh soal. Tapi nanti kalau ada soal, sebutkan hal-hal yang harus dijelaskan, yang harus terkandung dalam prosedur kerja. Ya, ini sebutkan nih 3. Coba yang 4. Material, perlengkapan, dan dokumen yang digunakan. Tuh, ini harus ada. Harus ada. Harus ada karena apa ini? Suatu bidang tugas, tahapan. Ya, kalau tahapan hubungannya dengan material dan perlengkapan. Ini juga betul. Posisi jabatan kerja. Nah, ini lebih ke kontrak kerja, bukan prosedur kerja. Jadi ini yang salah. Kalau kontrak kalian harus tahu posisinya, posisi kerjanya. Tapi dalam prosedur kerja ini yang perlu di oke ya. Kemudian syarat-syarat helm untuk alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu banyak ya. Nanti silakan baca saja di modulnya. Di modul itu sudah lengkap. Helm. Ada ya? Helm. Kalau tidak ada, kalian bisa searching lagi. Oh, rupanya tidak ada. Sekarang kita searching di tadi kata kuncinya alat pelindung apa nih? Pelindung diri. Ini banyak ya. Tapi yang ditanyakan adalah helm. Kata kuncinya alat pelindung diri. Nah, di sini udah ada ya helm, masker, sepatu. Banyak nih. Untuk melindungi kepala, mata dan muka. Pelampung kalau memang kerjaannya di ya. Sekarang syarat helm. Syaratnya nah ini ada nih. Nah, banyak ya. Tinggal kita jeli saja dan pahami ketika soal itu kata kuncinya. Kalau kita menghafal ini jawabannya ini tidak, bukan begitu. Nanti kalau yang keluarnya yang soal esai kalian bisa jawab. Dari bahaya kecelakaan ditimbulkan oleh karena secara hati agar memenuhi beberapa syarat. Tahan benturan, meredam, nyaman dipakai dan kuat. Tahan benturan, meredam kejutan, tidak mudah terbakar, mudah disesuaikan. Nah, ini yang benar nih. Kalau yang A, yang salah yang mana? Sulit disesuaikan. Contoh, ini nih,
salah. Tahan benturan, mudah terbakar. Wah, repot. Namanya juga alat pelindung diri harus tidak mudah terbakar. Meredam kejutan, anti air, mudah terbakar. Ya, ini yang salahnya. Pokoknya asal kalian paham kata kuncinya, pasti ini. Mudah pecah. Ah, ini alat pelindung diri apa? Jadi setiap soal ini mudah terbakar. Pasti ada kata kunci yang salahnya. Karena di sini tidak ada kecualinya, yang paling betul adalah B. Jelas ya? Pelindung mata atau kacamata digunakan melindungi mata dari bahaya. Pekerjaan yang wajib menggunakan peralatan pelindung ini. Kacamata ya. Kacamata. Semua juga boleh. Di komputer boleh nggak pakai kacamata? Boleh lah. Kalau orang mata minus pakai kacamata akan repot juga. Tapi ini yang paling wajib. Jadi kalau tidak ada ini pasti nggak bisa. Melukis boleh nggak pakai kacamata? Boleh, tapi tidak sesuatu yang wajib. Mengukir boleh nggak? Boleh, tapi ada yang mengukir nggak pakai kacamata juga. Ngecat boleh, harus ini pakai kacamata. Ini boleh ya, harus. Nanti kadar ininya mana? Mengelas, mengamplas ini juga boleh. Ini tiga-tiganya boleh. Tapi yang bahayanya lebih besar adalah dan perlu kacamata khusus adalah mengelas. Bayangkan kalau mengelas itu tidak pakai kacamata pelindung, itu bisa merusak mata. Jelas ya? Jadi ada bobot yang paling ngecat juga butuh kacamata safety-nya. Tapi ada yang nggak pakai kacamata juga aman. Mengamplas juga ada. Kalau mengamplasnya pakai mesin boleh, wajib pakai kacamata. Kalau manual kadang tidak harus. Kalau mengelas wajib. Paham ya? 8. Salah satu tujuan awal dibentuknya standar keselamatan dan kesehatan di tempat kerja adalah salah satu tujuan awal. Tadi di modul ada ya. Tujuan ini nih. Terbalik lagi, suasana kerja yang sehat dan aman dan nyaman. Apa hubungannya dengan kelaparan? Nyaman tuh. Kemudian tujuan awal adalah ini panggilan moral, hubungannya dengan perilaku. Kemiskinan? Enggak juga. Perang? Enggak, perang lain hal. Walaupun perang juga butuh safety. Tapi pada dasarnya karena ini kaitannya dengan perilaku tadi itu, nah ini berarti lebih cenderung ke D. 9. Peraturan penilaian tentang kesehatan kerja. Undang-undang. Awas ingat-ingat ya, ini sering keluar. Undang-undang. Undang-undang K3LH. Ini nih. Nomor 1 tahun 1970. Jelas yang 70 itu ada 2, tapi ini nomor 10. Hati-hati, ini nomor 1. Berarti yang benar ini. Mana ya? 10. Berikut ini yang bukan merupakan contoh penerapan penggunaan K3LH pada perakitan komputer. Nah, ini contoh penggunaan K3LH pada perakitan komputer. Arpak dan gelang statis. Gelang statis itu biar kita meredam efek elektromagnetik dari listrik. Ini benar. Ya. Tapi ini jawabannya sekali lagi, awas yang bukan.
B. Ruangan yang nyaman dan bersih. Nyaman, apalagi ditambah bersih. Wah, ini soheh banget. Tool yang membuat perakitan komputer. Artinya tool itu alat-alat pendukung. Ruangan harus memiliki AC plus kipas angin. Ada nggak di sini AC? Boleh nggak pakai AC? Boleh, tapi ini yang membuat plus kipas angin. Udah ada AC, melakukan perawatan komputer hanya software. Nah, ini juga betul. Berarti yang tidak adalah ini. Sekali lagi pertanyaan yang bukan. Jelas ya? Jadi sekali lagi, teliti kalimat tanyanya, kemudian lakukan pembobotan di pilihan jawabannya. Kemudian dari yang sudah saya jelaskan tadi, jangan menghafal jawaban. Kecuali ini nih, wajib ini harus hafal. Karena perundang-undangan nggak boleh salah nomor atau tahun. Itu beda. Tapi kalau yang lain, perlu dicermati dan teliti. Sekian dari Bapak, semoga bermanfaat, selamat belajar, dan tetap semangat. Terima kasih. Kunci sukses seri 1. Menghadapi masalah bukan dihafal kuncinya yang sudah ada, tapi jadilah kreatif untuk menemukan alternatif solusi. Semoga bermanfaat, tetap dukung channel ini. Mohon doanya semoga bisa terus berkarya. Ciri orang berhasil dalam belajarnya semakin kuat dan kreatif menghadapi masalah yang ada. Karena bisa jadi semakin menguat atau bervariatif masalah yang kita hadapi, itu semua wujud maha sayang Tuhan kepada kita. Untuk semakin didekatkan kita dengan kesuksesan. Salam sukses, terima kasih sudah support channel ini. Like and subscribe, ditunggu selalu next video series. Still with us. Assalamualaikum.